Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bentuk aljabar. Yang pertama itu mengenal bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Aljabar adalah suatu ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol-simbol dan bagaimana cara memanipulasi simbol tersebut. Aljabar itu terdiri dari suku, dan sukunya itu suku ini tuh terdapat koefisien, variabel, dan konstanta. Di sini masuk aja langsung ke contoh soal yang dimana di sini ada negatif 3a pangkat 3 b kuadrat ditambah 3a pangkat 2 ditambah 5b pangkat 5 dikurangi 5a b pangkat 2 tambah 3. Di sini ada suku, variabel, dan koefisien nih. Yang dimana suku itu apa sih? Suku adalah yang dipisahkan dengan tanda plus minus. Yang dipisahkan dengan tanda plus minus berarti ini nih yang pemisahnya ini suku pertama, ini suku kedua, ini pemisahnya nih, ini suku ketiga, ini pemisahnya, ini keempat, ini kelima. Nah, di sini kita isi tabelnya suku. Berarti suku yang pertama itu negatif 3a pangkat 3 b kuadrat. Nah, di sini kan ada negatif nih, jadi ditulis juga negatif. Ini kan termasuk suku pertama yang ini tulis. Suku yang kedua, yang ini nih 3a pangkat 2. Ini kan plus ya. Ini kalau plus boleh ditulis, boleh tidak. Kalau minus harus ditulis. 3a pangkat 2. Terus suku yang ketiga yang ini 5b pangkat 5. Terus yang keempat negatif 5a b kuadrat. Ini kan ada negatif, berarti harus ditulis kalau negatif. Yang terakhir itu 3. Nah, untuk variabel. Variabel apa sih yang dimaksud dengan variabel? Variabel adalah huruf dan tidak disebutkan dengan tandanya. Yang dimana di sini hurufnya, berarti ini kan angka, ini hurufnya nih, berarti a pangkat 3 b kuadrat. Bu, kenapa sih ini negatifnya tidak ditulis? Karena itu tidak termasuk dalam variabel. Variabel itu hanya hurufnya saja. Ini a pangkat 2, ini b pangkat 5, ini ab pangkat 2, ini kan cuma 3 aja nih, nggak ada hurufnya. Kenapa, Bu? Terus apa nih variabelnya, Bu? Nah, kalau yang 3 ini bisa ditulis dengan a pangkat 0. Kenapa, Bu, a pangkat 0? Di sini kan nggak ada a, nggak ada apa. Karena a pangkat 0 itu dapat diartikan 1. Jadi kalau a pangkat 0 itu kan 1 nilainya. Kalau 1 kan ya udah 1. Kalau misalkan 3 kali 1 ya udah 3 gitu kan, nggak termasuk. Nah, di sini koefisien yang terakhir, koefisien. Apa sih yang disebut dengan koefisien? Koefisien adalah angka depannya termasuk tanda. Angka depan nih, berarti yang ini nih. Ini angka depannya. Angka depannya depan termasuk tandanya. Berarti yang pertama itu negatif 3. Ini plus 3. Kalau plus boleh ditulis, boleh tidak ya. Ini plus 5, ini min 5, ini 3. Nah, untuk di sini kan ada 3 nih. 3 itu nggak ada variabelnya, nggak ada hurufnya nih. Yang ini bisa disebut dengan konstanta. Nih 3 ini itu bisa disebut dengan konstanta. Kenapa 3 bisa disebut dengan konstanta? Karena 3 itu jadi di aplikasi nilainya itu pasti konstan, tetap 3 nilainya, meskipun nanti dikalikan dengan berapapun
itu bukan dikalikan dengan berapapun, jadi hasilnya berapapun itu pasti 3, dia konstan. Nih kalau misalkan di sini ibu kasih A nya itu misalkan 1, B nya itu 2, nah tinggal kita kali-kalikan, nah pasti nanti akan ketemu jawabannya berapa. Nih di sini ada beberapa bentuk aljabar, misalnya 2x, 2x, 2x tambah 4, 2x tambah 3y tambah 7. Di sini misalkan yang ini nih 2x, 2x nih, misalkan yang ini nih, itu bisa disebut dengan satu suku atau monomial. Nih ini kan cuma satu nih, sukunya 1, ini 1, ini 1, jadi disebut suku 1 atau monomial. Kalau misalkan yang 2x tambah 4 itu disebut 2 suku atau binomial. Kenapa 2 suku nih? Ada pemisahnya, tandanya plus, pemisahnya ini suku pertama, ini suku kedua. Terus yang ini ada 3 suku nih, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, bisa disebut dengan trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun di atas lebih dari 3 suku disebut polinomial. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini nomor 1, sederhanakan bentuk aljabar 4x ditambah 9 dikurangi 5x min 2. Kita jawab yang pertama itu, langkah pertama kelompokkan suku-suku sejenis. Nih, kita tulis dulu soalnya. 4x tambah 9 min 5x min 2. Nih, kelompokkan suku yang sejenis atau dekatkan dulu tuh yang sejenis. Ini kan sejenis nih, 4x sama 5x. Jadi kita tulis 4x min 5x. Tandanya juga di bawah ya, jangan lupa. Terus yang selanjutnya itu suku yang ini, 4 tambah 9 dikurangi 2. Nah, udah kelihatan nih. Jadi bisa juga ditulis gini nih, 4 dikurangi 5, ini kalikan x artinya ya, kalikan x ditambah 9 dikurangi 2 itu 7. Sederhanakan. Nah, yang ini juga kita sederhanakan. Jadi 4 dikurangi 5 kan negatif 1. X-nya jangan lupa dibawa, negatif 1x tambah 7. Atau kalau ini 1 itu boleh ditulis, boleh tidak. Jadi bisa juga ditulis seperti ini, negatif x tambah 7. Nah, jadi akhirnya itu kita harus menyimpulkan, kan di perintahnya sederhanakan. Jadi bentuk sederhana dari 4x tambah 9 min 5x min 2 adalah negatif x tambah 7. Nah, udah selesai. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini sederhanakan bentuk aljabar 9a pangkat 2 ditambah 3ab dikurangi 7b kuadrat dikurangi 12a kuadrat ditambah 6ab tambah 2b kuadrat. Nah, nih yang pertama itu kelompokkan dulu suku-suku sejenisnya. Tulis dulu ya, 9a pangkat 2 tambah 3ab dikurangi 7b kuadrat dikurangi 12a kuadrat ditambah 6ab tambah 2b kuadrat. Kita kelompokkan dulu nih suku-suku yang sejenisnya. Ini kan sejenis nih, 9a pangkat 2 sama 12a pangkat 2. 9 dikurangi 12a kurung tutup pangkat 2. Terus yang selanjutnya itu nih, yang ini AB ditambah 3 sama AB lagi tambah 6 AB. Terus yang terakhir yang 7
B ditambah negatif 7 tambah 2B pangkat 2. Nah, untuk yang selanjutnya itu jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis. Nih, yang ini. Berarti 9 dikurangi 12. Negatif 3A pangkat 2. Ditambah 3 tambah 6, 9AB. Ditambah negatif 7 ditambah 2, itu negatif 5B kuadrat. Nah, kesimpulannya, jadi bentuk sederhana dari 9A pangkat 2 tambah 3AB dikurangi 7B pangkat 2 dikurangi 12A pangkat 2 ditambah 6AB tambah 2B kuadrat adalah negatif 3A pangkat 2 tambah 9AB dikurangi 5B pangkat 2. Untuk selanjutnya kita masuk dalam memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di sini hanya dua suku aljabar yang sejenis yang dapat dijumlahkan atau dikurangi yang sejenis. Yang sejenis itu yang apa sih, Bu? Sejenis itu huruf atau variabel dan pangkatnya harus sama. Ya. Contoh di sini ada A tambah A. Ini kan sama nih variabelnya, pangkatnya juga sama nih pangkatnya. Jadi ini kan 1A tambah 1A jadi 2A. Di sini 3A tambah 2A 5A. 2B ditambah 3A. Ini beda nih variabelnya. Ini variabelnya B, ini variabelnya A. Meskipun pangkatnya sama tapi beda variabel, jadi itu tidak bisa disederhanakan atau tidak bisa dijumlahkan. Kita tulis lagi, berarti 2B tambah 3A. Di sini ada beberapa variabel nih. Yang pertama variabel A ada nih temennya. Jadi kita kelompokkan dulu yang sama, 5 ditambah 4A. Terus ditambah 3 tambah 7B sama dengan 9A ditambah 10B. Contoh yang selanjutnya itu X kuadrat ditambah X, variabelnya sama nih, X semua, tapi pangkatnya beda. Itu berarti tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dijumlahkan. Kita tulis lagi X kuadrat ditambah X. Untuk yang selanjutnya sama kayak yang di atas. Ini pangkatnya sama nih, jumlah pangkatnya sama, jadi kita masukkan 3X pangkat 2 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 6X, jadi 8X pangkat 2 ditambah 9X. Nah, untuk yang pengurangan juga sama, variabelnya ini sama nih, pangkatnya juga sama, berarti bisa dikurangi. A dikurangi A 0, 3A dikurangi 2A A, atau 1A sama aja ya, kita tulis variabelnya saja A. Di sini variabelnya beda, berarti kita tulis lagi. Nah, untuk yang ini sama juga nih kayak yang penjumlahan, yang variabelnya sama yang bisa dioperasikan. Ini 6A dikurangi 2A terus ditambah 7B dikurangi 3B. Sederhanakan, 4A ditambah 4B. Ini beda pangkatnya nih, jumlahnya meskipun variabelnya sama, berarti kita tetap tulis karena tidak bisa dioperasikan. Untuk yang bawah juga sama ya, 9X pangkat 2 dikurangi 5X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 3X, itu berarti 9X kuadrat dikurangi 5X kuadrat.
4x kuadrat ditambah 3x. Contoh soal selanjutnya, di sini tentukan penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8 min 8B. Kita tulis dulu 7A tambah 4B. Ini kan penjumlahan nih, berarti ditambah 8A dikurangi 6B. Nah, untuk itu kita bisa operasikan. Tapi sebelumnya kita samakan dulu nih, dekatkan variabel yang sama. 7A ditambah 8A tambah 4B tambah negatif 6B. Jabarkan. Nah, habis itu kita kumpulkan suku yang sejenis. Ibu di sini ya sama dengannya, karena nantinya terlalu sini. 7 tambah 8A ditambah 4 dikurangi 6B. Operasikan 7 tambah 8 15A, terus ditambah 4 dikurangi 6 negatif 2B. Sederhanakan nih, bisa ditulis dengan 15A dikurangi 2B. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, pengurangan. Tentukan pengurangan dari 7A tambah 4B oleh 8A min 6B. Kita tulis dulu soalnya. 7A tambah 4B dikurangkan oleh, berarti ini kurang nih, 8A min 6B. 7A tambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6B. Kita kumpulkan suku yang sejenis sama dengannya ibu di sini. 7A min sama yang ini 8 nih, yang ini 8A, terus ditambah 4B dikurangi ini salah nih, ini berarti kurang min dikali min plus 6B. Kenapa bisa plus? Karena ini min dikalikan. Terus operasikan. 7A dikurangi 8A itu negatif 1, negatif A berarti ya, ditambah 10B. Nah, untuk contoh yang ketiga itu kurangkan 2P min 5 dari 10P tambah 11. Kalau dari berarti ini dulu dikurangi ini, 10P tambah 11 dikurangi 2P min 5. Nih bedanya, kalau ini kan oleh, berarti ini oleh ini, pengurangan ini oleh ini. Kalau ini dari, berarti dari sini dikurangi ini. Habis itu kita jabarkan. 10P tambah 11 dikurangi 2P ditambah 5. Bu, kenapa ini jadi plus 5? Nih, di sini lihat tandanya, ini min dikalikan ke sini, jadi dikali min dikali negatif 2P, negatif 2P min dikali min 5 plus 5. Nah, setelah itu kita sederhanakan, kumpulkan. 10P dikurangi 2P ditambah 11 ditambah 5. 10P dikurangi 2P 8P ditambah 16. Nah, untuk bentuk aljabar hari ini kita cukup sampai sekian. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.